Oke, ya, selamat Ya, pagi. pagi. Ya, jadi hari ini kita kembali lagi ke Google Ads. Kenapa? Karena kemarin itu kan kita baru selesai bikin Google Tag Manager, baru Ya. apa namanya bikin buku tamu, ya betul gak? Tapi kita belum belajar gimana cara remarketingnya. Oh iya, betul betul. Betul ya, gitu. Jadi apa namanya? Ini saya coba jelasin lagi konsep remarketing itu kayak gimana gitu ya. Jadi kita kan punya iklan nih. Ya, betul. Dimana di iklan ini tuh orang bisa datang dari, ya maksudnya orang dari website itu kan datang dari iklan gitu. Oh Ya. iya. Nah kemarin itu kan di website kita kan ada tombol hubungi kami kan gitu, Iya. betul gak? Ya. Kemudian kita juga sudah pasang yang namanya adalah Google Tag. Ya, dimana kalau kita pasang Google Tag itu berarti orang udah bisa baca, Google udah bisa baca siapa-siapa aja yang datang ke website kita. Ya, iya. Betul ya? Oke, ntar saya kasih keterangan dulu nih, biar nggak bingung. Ini iklan Google lebih tepatnya, iklan Google Search. Ya, iklan Google Search paham ya maksudnya ya? Ya. Jadi iklan yang pencarian Google itu loh, Ya, betul. yang orang ketik keyword nanti iklan kita muncul itu. Ya. Ya. Kemudian di sini ini website kita, di mana di website kita itu ada tombol conversion ya. Kemarin kan kita bilangnya adalah ini tombol conversion yang kontak gitu, ya betul ya. Ya. Tombol WA conversion kontak gitu. Nah jadi ceritanya sekarang statusnya adalah kemarin kita udah tes ya di Google Tag-nya itu ya, bahwa website kita udah kebaca, kemudian kalau orang klik tombol itu udah kebaca, ya udah jalan gitu ya. Nah sekarang ya kemarin kan saya udah cerita bahwa kalau kita pasang Google Tag itu sebetulnya tuh si Google itu sudah bisa membaca orang-orang yang masuk ke website kita. Ya katakanlah ada si A, ya A ini dia ngeliat iklan nih, ya si A dia ngeliat iklan, ya ngeliat, ya jelek amat sih, dia ngeliat, ya gambar mata ya ceritanya, ya terus dia klik nih, ya dia klik iklan. Kalau dia klik iklan kan dia masuk ke sini, betul gak? Ya ke website. Ya maka si A itu sebetulnya kalau kemarin kita udah bikin buku tamu, ya atau custom audience, dia audience segment namanya. Di sini tuh audience segment. Ya maka si A ini sebetulnya udah kecatat nih di apa namanya audience segment, yaitu visitor. Ya visitor website gitu ya. Oke. Nah berarti si A masuk sini. Dan si A ini bakal ada di list ini selama 30 hari ke depan. Kenapa? Karena kemarin kita settingnya kan di custom di audience segmentnya itu kan 30 hari kan gitu, betul kan? Ya, jadi si A ini akan berada di list ini di 30 hari ke depan. Nah, si A ini kita ada pilihan. Ya. Bisa kita target untuk bikin iklan lagi gitu loh. Ya, jadi si A ini bisa kita iklankan ulang dengan apa? Dengan melalui kalau nggak YouTube ya Display Network gitu, atau ya Google Search pun bisa gitu. Cuma nanti ada kuota minimumnya, nanti kita pelajari ya. Jadi si A ini sebetulnya bisa kita punya pilihan nih. Kan si A kan visit sekali nih. Karena dia visit sekali kan, kalau misalnya kita lepas kan sayang aja gitu loh. Ya, jadi nanti kan dia lepas gitu ya. Nah, maka si A ini kita punya beberapa pilihan. Bisa kita iklankan secara display, bisa kita iklankan secara YouTube ya. Ya iklan ulang dengan display, ya kita iklan ulang dengan dengan YouTube. Ya bisa juga kita iklankan ulang dengan search. Ya gitu. Nah ini ada beberapa pilihan nih. Jadi kalau misalnya si A ini dia ke website lain, dia lihat iklan kita. Kalau si A itu dia ke YouTube, lihat iklan kita di YouTube gitu loh. Ya kalau si A ke cari lagi kata kunci yang sama, iklan kita pasti muncul tuh ke si A itu. Ya, oke. Nah masalahnya adalah ya masing-masing iklan ini tuh ada kuota minimumnya. Nanti kita pelajari kuota minimum berapa gitu. Cuman ini adalah sistem ini yang kita sebut sebagai namanya remarketing. Jadi nanti si A ini
ya. Nah dia bagannya tuh kayak gini nih. Nanti dia masuk ke sini lagi tuh. Nah kurang lebih seperti itu, masuk lagi gitu. Sampai kapan? Sampai kalau si A itu udah nggak masuk website kita lagi selama 30 hari ke depan. Hilang dia dari lingkaran ini. Bukan lingkaran setan ya, lingkaran remarketing. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Oke, sampai sini paham dulu? Paham ya. Nah kalau sudah berarti di sini yang pertama itu adalah kita mau baca data dari si buku tamu ini. Tanda kutip buku tamu ya, bukan ini ya. Tanda kutip buku tamu. Ini nomor 1, nomor 2 kita mau coba iklan pakai display, nomor 3 kita mau coba iklan pakai YouTube, nomor 4 kita bukan pakai search tapi kita nanti belajar yang namanya adalah performance max. Ya, performance max atau PMax gitu. Karena kalau iklan search kan gampang kan, kemarin udah belajar caranya gitu. Ya, oke. Kalau sudah, nah ini yang kita lakukan. Nah, pertama-tama yuk sama-sama kita buka di bagian buku tamu ya atau audience manager ya. Gimana caranya? Ke bagian tools, kemudian shared library, di sini ada audience manager. Ada ya? Oke, sebentar. Udah? Ya. Nah kalau udah ya, nah sekarang yuk sama-sama kita lihat ya. Jadi di sini ini ada apa namanya? Ada ini ya, ada buku tamu banyak ya. Oke, jadi ini akun One to Code ya. Akun One to Code memang kita bikinin satu kelas itu, satu halaman website itu satu buku tamu gitu ya. Terutama yang paling kita bikin itu adalah yang buat halaman kelas. Jadi orang kalau mendarat di halaman kelas kita tuh kecatat siapa-siapa aja gitu. Ya. Oke, jadi di sini ada digital marketing ini pakai Google Tag, ya, kemudian ada Flutter ini juga pakai Google Tag, ya, kemudian intro to programming gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini nih, ya, nah ini tahu dari mana nih? Ini buku tamu buat visitor. Nah, di sini dijelasin ya segmen tipenya apa, tipe segmennya atau tipe audiensnya. Ya, ini your data segment. Segmen tuh apa ya? List gitu. List data punya kita gitu. Ya. Ini list datanya ada apa aja nih? List data visitor nih dia bilang gitu. Ya, ini list data website visitor. Ada juga yang customer list gitu ya. Jadi saya upload data customer ke si Google gitu. Ya. Kalau lebih seperti itu. Jadi sebetulnya data segmen kan kemarin kita udah belajar ya, ada banyak jenis gitu loh. Ya. Nah, yang saya kebanyakan pakai itu adalah yang website visitor buat nyatetin orang-orang yang berkunjung ke website dan customer list. Customer list itu saya upload data customer ke si Google. Sebetulnya caranya cukup gampang. Di sini udah ada petunjuknya dan udah ada template-nya, tinggal kita upload aja. Gitu. Tinggal isi kayak gitu. Tinggal isi kayak .csv. Ya. Oke. Nah, sekarang ya kita mulai data. Kalau Kak Arif punya 0. Karena nggak jalanin iklan. Iya. Ya, nah di sini kalau kita lihat nih, kayak contoh nih yang kita lihat itu, coba kita lihat yang data ini deh, yang ini nih, yang intro to programming dulu deh. Nah jadi di sini ya intro pro GAdTech itu apa sih? Jadi ceritanya ini visitor intro to programming yang dari iklan Google, gitu, karena dia Google Ads tag gitu ya. Nah jadi di sini dia bilang bahwa ini adalah website visitor. Ya, ini adalah website visitor di mana di dalamnya isi dari buku tamu ini sebenarnya isinya kita nggak bisa lihat siapa-siapa aja yang masuk. Kita nggak ada datanya. Kita nggak bisa tahu nih si A, si B, si C atau siapa gitu. Yang kita bisa tahu itu cuma jumlah pengunjungnya. Jadi kita nggak dikasih tahu tuh datanya siapa aja, nomor teleponnya berapa gitu. Nggak dibuka sama dia. Ya karena memang aturannya dari sana begitu. Ya. Nah di sini dikasih tahu bahwa di buku tamu saya yang intro pro ini ada 1000 orang nih. Nah ini kalau kita lihat nih size size-nya ada 4 gitu ya. Size yang search, YouTube, display, Gmail ya. Maksudnya apa ini? Maksudnya gini. Jadi di sini dibilang bahwa ada 1000 orang yang siap untuk di remarketing dengan search.
ada 1.000 orang juga yang bisa di remarketing pakai YouTube. YouTube. Ya, ada 460 orang yang bisa di remarketing dengan display Display ya. dan ada 180 orang yang bisa di remarketing pakai Gmail gitu. Nah, jadi cara baca seperti itu. Nah, cuman di sini lihat deh, ada tulisannya itu too small to serve. Betul gak? Iya. Ya, karena kenapa? Karena ini di bawah kuota minimumnya dia. Jadi untuk nge-remarketing ternyata ada kuota minimum di dalam satu listnya itu. Ya. Kalau search itu 1.000, YouTube 1.000, display itu 100. Ya, minimum 100. Ya, kalau Gmail itu minimal 1.000 juga. Ya, 1.000, 100.000. Oh iya, itu makanya ada keterangan tuh. Iya, itu small to serve tuh, karena 24 biji. Belum nyampe. Belum nyampe ya, kalau ini kan di atas 100 semua. Oh iya. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini yang paling siap untuk sharing marketing dengan search, YouTube, display, kecuali Gmail gitu ya, itu yang untuk programming karena kuotanya cukup. Udah ngomongin semua ya, kecuali itu Gmail. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, ini cara bacanya. Ya, sampai sini cukup jelas? Iya, jelas. Aman lah ya? Iya. Oke, kalau udah cukup jelas ya, jadi ini kita lihat lagi ya. Sekarang statusnya adalah ini udah ada nih ya. Nah, masalahnya adalah gimana caranya kalau saya mau iklan display YouTube sama search, tapi saya belum punya ini nih, belum punya audience segment atau belum punya database. Gitu. Gimana caranya? Saya tetap mau ngiklan nih. Pakai display, pakai YouTube, pakai search gitu. Ya. Tapi saya nggak punya buku tamu atau buku tamu saya masih kosong, bisa nggak? Ya tentu aja bisa kan gitu ya. Karena kan ya sama aja kayak gini nih, kalau kita ngiklan pakai buku tamu visitor kan berarti kan jatuhnya remarketing. Kalau kita nggak pakai buku tamu ini kan jatuhnya bikin iklan baru kan gitu. Ya. Oke? Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dalam kasus ini saya itu siap untuk remarketing. Ya, ini saya bisa. Cuman kan masalahnya kan nggak semua orang database-nya cukup ya, gitu, betul nggak? Ya. Nah, gimana caranya kalau saya tuh tetap pengen ya bikin iklan YouTube, bikin iklan display, tapi targetingnya itu tetap relevan, gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah, nah di sini kita bisa pinjem, tanda kutip minjem ya, minjem listnya Google, gitu ya. Jadi kita di sini ya, coba kita scroll ke atas, di situ ada yang namanya custom segment. Custom segment ya. Jadi custom segment tuh apa sih? Ceritanya si Google itu diam-diam itu dia sudah bikin list gitu loh. Ya, jadi Google itu tahu tuh orang yang suka apa siapa aja. Iya. Contoh nih, orang yang suka otomotif nih siapa aja, orang yang suka IT siapa aja, orang yang suka golf siapa aja. Dia tuh sebenarnya udah bikin list. Iya. Gitu, makanya kan di yang privacy and personalization itu. Nah, itu kita kan tahu itu tuh. Sebenarnya udah di data gitu. Benar. Gitu ya. Benar. Udah di data sama si Google. Nah, di sini kita bisa minjem datanya Google. Gitu. Google, saya pengen dong kamu bikin list yang isinya adalah orang yang suka apa gitu, atau orang yang memang tertarik untuk beli apa, atau orang yang suka nyari kata kunci apa gitu ya. Nah, itu namanya adalah custom segment. Gitu ya. Yuk kita buka custom segment. Wajib nggak sih bikin custom segment? Enggak juga. Karena nantinya pas kita bikin iklan itu kita bisa setting tuh. Ya. Saya mau target ke siapa-siapa aja gitu. Iya. Lah terus apa gunanya custom segment? Nah, custom segment ini sebetulnya adalah untuk kita melengkapi targeting aja. Iya. Ya, jadi targeting kita tuh ada beberapa alternatif gitu loh. Oke? Nah, alternatif yang pertama itulah kita pakai targeting namanya custom segment. Yuk kita bikin custom segment yuk. Karibunya masih kosong. Iya. Ya. Oh ya, sorry, saya ganti akun dulu. Gojeknya nggak datang sih, makin jauh iya.
Udah ya? Ya. Udah buka? Ya. Kalau udah, kita ke bagian bentar ya, tools and setting, audience manager. Nah, custom segment, ya udah. Nah, ini sama ya kayak gini ya. Iya. Nah, di sini kita mau bikin dulu custom segment baru ya. Jadi kita plus Iya. ya. Nah, di sini lihat dulu ya. Ini menunya seperti ini dia ya. Jadi si Google tuh nanya, "Oke, kamu kan mau pinjam database dari saya. Kamu mau data apa?" Nah, di sini ditanya sama Google tuh ada dua. Di sini dikasih dua alternatif ya, dua pilihan. Itu yang pertama itu adalah kita bisa nyari ya orang-orang yang kesukaannya tuh apa atau kepengen beli apa gitu. Ini kita bisa cari. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah orang yang mencari terms ya atau mencari kata kunci tertentu di Google. Gitu. Ini kita bisa tembak berdasarkan kata kunci. Jadi yang atas itu berdasarkan apa yang dia suka atau apa yang dia pengen beli. Yang bawah itu adalah berdasarkan ininya. Berdasarkan apa yang dia cari di Google gitu ya. Oke. Nah, kita praktekin yang atas dulu. Yang interest or purchase. Gimana caranya? Caranya gini ya. Jadi di sini contoh nih, katakanlah saya pengen target orang-orang yang mau kursus digital marketing. Ya. Oke. Nah, di sini langsung aja saya klik add interestnya apa. Ya, berarti kan kursus digital marketing ya, karena saya pakai bahasa Inggris jadi digital marketing course. Ya nanti kan muncul tuh. Oh, mungkin maksud kamu tuh intentionnya ini gitu ya. Nah, kita masukin ya Digital Marketing Training Institute ya. Yang free saya masukin nggak? Enggak, karena kan orang nyari gratisan. Nah, saya nggak mau ya. Oke, jadi Digital Marketing Course Near Me ya. Sosial gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang Kak Ari punya coba cari. Nah, dicari beberapa. Nah, nanti kalau misalnya udah masuk datanya, biasa di sebelah kanan itu ada tuh perkiraan. Ya. Oh iya. Oke, udah. Ya. Ya, jadi di sini ya anggap saya udah masukin beberapa. Jadi nanti si Google itu akan masukin tuh orang-orang yang nyarinya ke dalam suatu list gitu ya. Listnya khusus buat kita gitu loh. Ya, jadi kita kasih nama nih listnya list apa. Contoh nih, ini listnya adalah kursus digital marketing. Ya, oke. Intention. Gitu. Nah, jadi kita kasih nama. Nanti di sini kita lihat nih ada, sebenarnya ini juga jarang saya baca sih ya. Tapi kalau ada topik, biasanya topik ini ada topik gak ya? Ada. Nah, lihat topiknya, nyambung nggak? Gitu. Ya, atau di sini negaranya saya ganti jadi Indonesia. Oh iya, ini negaranya. Iya, negaranya Amerika gitu. Ya, kita ganti dulu jadi Indonesia. Nah, kalau selama topiknya itu nyambung, kayak contoh nih, topik saya itu education, training, job education, marketing. Ini nyambung nih. Karena sesuai dengan apa yang saya mau. Nah, ini saya akan pakai ininya, segmen ini gitu loh. Berarti segmennya udah bener. Ya. Oke. Kalau udah, kita klik save. Udah di save. Di sini kalau saya lebih ke H terus parental status. Topiknya ada?
Topiknya nggak ada sih. Nggak ada. Oh. Oh, tapi memang ini sih, memang kadang-kadang nggak muncul topik. Oh. Nah, kadang muncul, kadang nggak. Oh. Gitu. Tapi ya selama usianya masih nyambung, relevan sih, saya bikin dulu aja sih. Iya. Ya, oke. Nah, berikutnya nih satu lagi nih trik nih. Ya, kita klik plus lagi. Sekarang kita pakai yang ini nih, people who search any of these terms, ya, atau orang yang cari kata kunci. Nah, tapi sekarang gini ya, kan kadang-kadang kan bisa aja kita masukin kata kunci kita, yaitu kursus digital marketing gitu ya. Iya. Di enter gitu kan, jadi tuh, oh saya pengen target orang-orang yang cari kata kuncinya ini gitu ya. Nah, tapi sebetulnya nih ya, ini trik dari orang Google sendiri. Orang Google tuh bilang bahwa ini juga bisa dipakai untuk kita mentarget ya website-website kompetitor. Oh. Gitu. Jadi apa namanya? Kita tulis aja, kita ketik aja ya, orang-orang yang suka nyari website kompetitor gitu. Ya, masukin website kompetitor di sini. Ya, jadi di sini saya akan cari tuh kursus digital marketing. Ya, saya list siapa-siapa aja. Nah, ini contohnya si A, si B, si C gitu kan. Oke. Nah, di sini saya masukin tuh ininya. Apa namanya? URL-nya. Masukin ke sini. Tuh. Nah, kayak gitu. Oh. Iya. Tuh, kayak gitu ya. Nah, nanti di sini ya si Google itu akan ngelis tuh. Kok ini bisa sih ya? Kok bisa dilakukan? Ya karena gini ya. Kalau orang yang pakai Chrome kan, Chrome itu punya Google. Nah, kita masukin sesuatu di sini kan dianggap pencarian. Gitu. Ya. Oke, nah ini triknya. Gitu. Bisa kita pakai kompetitor. Gitu. Dia langsung di save ya? Iya, langsung di save. Oke, sudah? Udah. Ya, kalau udah ya ini adalah custom audience kita. Ya, jadi di sini kita udah bikin ya nih di sini nih sebenarnya ini namanya custom audience. Ya, list minjem dari Google. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, seru ya. Iya. Gitu. Bisa kita minjem list dari Google. Ya, untuk kita target ke sini juga gitu loh. Ya, oke. Kalau udah ya kita masuk ke materi bikin display ads ya, atau bikin iklan ya. Oke, langsung aja kita di sisi kiri itu create ya, karena kita mau bikin iklan langsung aja create. Iya. Create-nya campaign ya. Campaign ya. Minum saya hilang. Bentar ya, saya ambil minum dulu. Oh iya. Minumnya hilang.
Udah muncul kayak gini. Udah. Nah, ingat kalau Google kalau Google Ya. yang kita pilih di sini itu tidak mempengaruhi performa iklan kita. Ingat ya. Iya. Jadi kalau kita pilih sales itu bukan berarti dia naikin salesnya kita, enggak. Ya. Ya ini cuma kasih petunjuk aja gitu. Oh, kalau mau bikin iklan sales tuh gini caranya. Kalau mau bikin iklan traffic tuh gini caranya gitu ya. Oke. Jadi nggak ada ngaruhnya. Iya. Langsung aja kita klik yang create campaign without guidance. Ya. Ya, jadi nggak ada petunjuk apa-apa. Nah, di sini kita pilih yang display ya untuk kita praktek iklan display gitu. Oke. Masih ingat yang display yang mana ya? Iya. Yang tampil di website itu. Kalau Iya. kita ke kompas.com itu kan dia Iya, ada iya. ini ya. Tuh ada iklan tuh ya. Iklan ini dari Google nih. Oh. Ya. Lama lagi loading. Nah, itu kan tuh Google Ads.g. Kita double klik. Double klik ya. Oke. Display udah. Ya. Nah, berikutnya ya kita tambahkan goalnya apa? Goalnya itu adalah ya kontak ya. Kemarin kan kita bikin kontak. Ya. Ya, kalau udah continue. Ya, halaman websitenya apa? Ya, nanti kasih nama iklannya apa ya? Udah, ya kalau udah, ya sekarang campaign name-nya kita kasih ya apa kayak display gitu ya. Kalau udah continue, Ya. udah. Ya. Ya kalau udah, ya di sini sama ya. Sebenarnya settingannya lokasi saya nggak usah jelasin lagi kali ya. Kemarin Iya. udah gitu ya. Gitu. Jadi kita masukin aja lokasinya kita. Kalau One Topat kan Jakarta Barat tuh. Ya. Ya, Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Oke. Location option terserah mau presence authorized atau presence ya. Language juga saya nggak usah jelasin ya, bahasa gitu. Kita mentarget orang berbahasa apa. More settings yuk, kita ke more settings. Oke. Nah di more settings itu di situ ada beberapa pilihan. Nah ini nih serunya di sini. Ya kalau add rotation kan kemarin udah belajar ya, jadi apa namanya? Dia kan sistemnya kita masukkan gambar, kita masukin tulisan, nanti dia yang dia yang ini ya rotasi, Iya. dia yang acak gitu loh. Ya kemudian add schedule apa? Jadwal, jam berapa sampai jam berapa. Iya. Nah ini device nih. Ya. Jadi kita bisa tentukan nih iklan display kita tuh mau tampil di perangkat apa.
Karena kenapa? Karena gini ya, ingat ya, iklan yang sifatnya gambar dan video itu biayanya dipotong per apa? Saat apa? Saat tayang, betul. Ya, saat ada orang lihat gitu. Ya, jadi di sini kita bisa sebetulnya gini ya, setting iklan display itu dilemanya gini. Kalau kita settingnya terlalu tajam, ya terlalu spesifik, itu nanti bisa jadi iklan kita nggak tampil. Gitu ya, malah Google tuh pusing, banyak banget maunya gitu loh. Nah tapi kalau misalnya kita settingnya terlalu luas, boncos. Iya. Karena targetingnya terlalu luas, Iya. orang lihat iklan kita sembarangan Iya. gitu, maksudnya sembarang orang lihat iklan kita gitu loh. Ya karena terlalu luas gitu. Jadi tujuan seninya di situ ya. Seninya adalah gimana caranya kita menampilkan iklan kita secara tertarget tanpa bikin boncos dan tanpa iklan kita kehilangan pangsa pasar juga gitu loh. Iya. Ya, oke. Nah, jadi di sini device-nya bisa tuh kalau misalnya kita mau target. Contoh nih, saya pengen tayangnya itu cuma di handphone aja nih, biar orang bisa langsung ambil tindakan atau gimana gitu ya. Oke. Nah, cuman gini ya, ini lagi nih ya, satu trik lagi nih. Sebetulnya gini, jujur ya. Kita sering nggak sih klik iklan di website gitu? Iya. Gambar. Iya, kadang suka nggak sengaja sih. Nggak sengaja keklik malah. Iya. Gitu. Kadang kita mau close, biasanya kan nutup tuh Nutup satu layar. Kadang kita mau mau gitu malah keklik. Iya. Ya jadi sebenarnya kliknya nggak sengaja, betul nggak? Iya. Dan sebenarnya tuh kita nggak pengen ngeliat iklan di situ, betul nggak? Iya. Ya. Nah jadi ya kalau kayak gitu ngapain dong kita pasang iklan display? Kan gitu, betul nggak? Ya jadi sebetulnya iklan display itu ya memang tujuannya adalah bukan kita mengharapkan klik, gitu ya. Tetapi kita tuh pengennya adalah minimal mereknya kita atau produk atau jasanya kita itu kelihatan sama orang, gitu. Jadi sebetulnya kita nggak berharap klik gitu loh, atau kita nggak mengharapkan terjadi pengambilan tindakan dari situ. Ya, cuman minimal kelihatan, gitu. Tapi kalau kita kelihatan, bisa jadi nantinya ada orang yang memang kalau emang dia minat, dia ngeklik dan ambil tindakan, gitu. Ya, tapi sebetulnya yang penting tayang aja gitu. Iya. Ya, sebenarnya tujuannya lebih ke arah awareness. Ya, oke. Kalau lebih seperti itu. Nah, makanya di sini kita pilih tuh ya, kita mau tampil di mana. Ya, bisa kalau misalnya mau langsung ambil tindakan di mobile phone aja gitu. Tapi kan rata-rata klien korporat itu kan browsing pakai komputer. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini bisa kita pilih-pilih gitu kalau mau. Ya, kalau saya sih enggak ya, saya biarin aja. Oke. Nah, more settings lagi ya. Campaign URL option ini kita nggak pakai karena dia nambahin URL ya di belakang URL kita. Yang nambahin kode-kode tertentu lah. Kita nggak pakai. Ya. Dynamic Ads ya, jadi Dynamic Ads itu adalah gak kita pakai juga. Kenapa? Karena ini mau dihilangkan juga sama si Google ya. Jadi dulu itu Dynamic Ads itu adalah nanti dicampur-campur secara otomatis. Sebenarnya udah dicampur secara otomatis sekarang gitu loh. Iya. Jadi nggak kepake lagi. Start and end date itu tanggal mulai dan tanggal berakhir iklan. Kalau ada jadwalnya boleh dipakai. Kayak contoh jadwal iklan Ramadan atau jadwal iklan di periode tertentu boleh. Ya. Nah terakhir ya ini ya content exclusions. Yuk kita buka yuk. Content exclusion apa? Content exclusions. Jadi content exclusions itu adalah kita bisa memilih untuk tidak tampil di konten-konten tertentu. Jadi ceritanya si iklan display ini kita akan tampil di mana? Ya, kita akan tampil di website ya. Kita akan tampil di aplikasi. Betul. Kita akan tampil di video. Loh kok video sih? Tahu nggak di YouTube itu? Kadang-kadang kalau kita nonton YouTube kan di komputer ya, di bawahnya suka ada banner tuh. Iya benar. Contoh ini ya. Nah kalau kadang-kadang ada iklan tuh pertama-tama. Nah ini iklannya iklan ini bukan Have you iklan been display. sitting on a smart Ini iklan business video. idea and need to get it online? Nah kadang waktu kita nonton di sebelah bawah sini suka ada banner. Yang muncul pop-up banner. Nah itu namanya adalah iklan display itu. Display di dalam video. Gitu.
Nah, jadi di sini kita bisa memilih untuk tidak tampil di website-website atau aplikasi atau video yang tidak cocok dengan kita. Ya, contoh di sini apa namanya content label ya, jadi display dan apa namanya video ya. Oke. Nah, kan video-video kan ada yang dewasa, ada yang anak-anak, ada yang apa gitu ya. Nah, ini kita bisa pilih tuh untuk tidak tampil di sana. Iya. Ya. Atau website-website atau aplikasi atau video ya, atau website berita yang kontennya isunya sensitif gitu. Nah, ini kita bisa pilih tuh untuk tidak tampil di sana. Ya. Tragedi dan konflik ya, social issue, bahasanya kasar, terus yang menggoda. Ya, dan sebagainya. Nah, ini biasanya saya nyalain sih. Ya, kalau orang kesini kan biasanya jarang ya buat kepikiran buat kursus gitu. Iya. Orang lagi Indo tapi nggak mungkin Iya. kursus gitu loh. Ya. Oke. Nah, kemudian tipe kontennya ya, kita bisa pilih untuk tidak tampil di mana. Contoh live streaming video ya, kita bisa pilih untuk nggak tampil di video-video yang sifatnya live streaming gitu ya. Karena kan di situ kan orang nonton gitu loh. Iya. Ya. Atau embedded YouTube video, jadi video YouTube yang di-embed ke website lain gitu. Ya, ini bisa tuh. Oh Ya. iya. Below the fold tau nggak? Nah, below the fold itu adalah ya kalau kita mau lihat iklannya kita mesti scroll ke bawah dulu. Ya, jadi contoh ini kan halaman paling atas nih. Oh iya. Yang ini bukan below the fold nih karena ini langsung muncul. Nah, tapi kalau kita mesti scroll dulu ya, contoh ini nih. Nah, ini kan mesti saya scroll dulu nih, Iya, baru kelihatan tuh. belum tampil ya. Nah, ini namanya below the fold. Gitu. Ya, jadi yang masih di bawah gitu. Yang masih kita scroll dulu baru kelihatan. Ya, mau nggak tampil di situ? Ya, kalau saya sih mau aja gitu. Ya. Nah, Oke. park domain, oh ini udah otomatis. Park domain di situ bisa dicentang nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya, udah otomatis centang ya. Ya, ini nggak apa-apa. Park domain itu jadi website atau ya pokoknya website yang otomatis, atau website yang ini ya namanya. Jadi tuh kadang-kadang tuh ada orang tuh sengaja beli domain gitu loh. Buat apa? Buat dianggurin. Gitu. Jadi ada orang-orang yang beli, contoh nih BCA mungkin ya. Ada bca.co.id, bca.com, bca.id gitu kan. Nah, ini sebenarnya dia beliin gitu loh. Kita coba ya, bca.id gitu. Ya, ini kalau kita masuk dia arahkan ke sini langsung. .co.id, betul gak? Kenapa? Karena dia beli yang .id-nya. Biar dia bisa masukin ke bca.co.id gitu. Ya. Dia berarti redirect gitu ya? Ya, bca.net coba ya. Dia langsung- beliin tuh. Wah, ini udah ada nih Docklink Chinese. Nggak ada yang punya gitu ya. bca.com pasti dia di direct. Nah, kan gini. Nah, ini namanya adalah apa? Nah, ini park domain ya. Gitu. Oke. Sampai sini cukup jelas. Ya. Dulu tuh sempat kecolongan dulu juga tuh. bca.com. Ini bca. Cuman kayaknya udah diambil alih lagi deh sama orang deh. Ya dulu ingat nggak dulu waktu 2007-an 2006-an? Ya. Enggak, 2000-an awal pokoknya. Pokoknya sebelum ada ini deh apa? Token. Ya, dia sempat kecolongan tuh, Guild BCA. Ya. Lalu seperti itu. Oke. Nah, itu namanya park domain. Ya. In video, ya kalau in video tuh di dalam video. Ya. Mau nggak tampil? Mau aja sih saya. Nah, kalau udah ya kita tutup. Nah, jadi seenggaknya kita sudah memfilter ya beberapa penayangan gitu, jadi nggak boncos gitu. Oke? Kalau udah kita klik next yuk. Nah, next itu adalah dia masukin tuh budgetnya berapa, biddingnya gimana gitu ya. Nah, kita kasih budget ya apa namanya, start dari berapa sih biasanya ya? Biasanya start dari 30 ribuan sampai 50 ribuan gitu ya. Oke. Kita kasih aja 30.000 biar bisa lanjut. Ya.
Nah kemudian apa, bidding ya, biddingnya itu adalah kita itu ya si Google nanya nih tujuan kamu sebenarnya apa sih gitu loh ya. Nah bidding itu menentukan budget kita itu bakal dihabiskan oleh Google tuh kayak gimana gitu loh ya. Gimana cara si Google menghabiskan uangnya kita gitu loh ya. Nah jadi di sini ya kita mau fokus nih ya, fokusnya mau apa. Nah sebetulnya kalau kita pasang iklan display itu kan tadi tuh yang saya bilang tuh yang penting kan kelihatan gitu ya. Nah cuman gini ya, kalau kita di sini pilihnya adalah impression ya, maka si Google itu akan nayangin iklan kita tuh sembarangan gitu, maksudnya ke semua orang. Selama orang tersebut cocok dengan kriteria yang kita dia tampilin. Ya jadi iklan kita tampil ke semua orang. Nah biasanya kalau saya pribadi gitu ya, saya tetap pilih conversion gitu. Kenapa? Karena gini, karena meskipun memang tujuan kita pasang iklan display itulah biar orang lihat iklan kita, tapi kan kita pengen orang yang lihat iklan kita itu adalah orang yang tepat gitu loh. Iya, maksudnya benar-benar sesuai sasaran kita lah, maksudnya. Gitu ya. Makanya di sini saya fokusnya adalah untuk mendatangkan conversion, walaupun memang bukan mendatangkan conversion sih tujuannya. Yang penting orang tuh lihat gitu loh. Kenapa sih kita pilih conversion? Karena gitu ya. Kalau kita pilih conversion itu algoritmanya si Google itu bekerja lebih lebih teliti lagi atau lebih nggak sembarangan lah. Iklan kita akan ditampilkan ke orang-orang yang benar-benar punya potensi untuk ambil tindakan gitu. Ya, kalau lebih seperti itu. Jadi nggak sembarangan. Kalau impression tadi tuh yang penting orang lihat gitu loh. Oke? Nah, sampai sini paham? Paham ya? Gitu. Kalau udah, yuk sama-sama kita lanjut. Nah ini target cost per action nggak usah ya, karena kita belum tahu harga pasaran kayak gimana. Jadi diam dulu aja gitu ya. Oke? Nah kalau udah kita yang itu di automatically yang ini ya automatically maximize conversion ya. Oke. Kalau udah kita klik next. Nah ini baru kita masuk ke bagian targeting. Nah targeting itu sebetulnya ada 5 ya. Tuh, ada audience segment, ada demografi, keyword, topik, dan placement. Jadi sebetulnya si Google tuh nanya, oke, kan kamu mau nampilin iklan nih, ya mau nampilin iklan. Targetingnya tuh kayak gimana? Kasih saya sinyal dong, kasih saya target dong, mau nampilinnya kemana gitu. Nah di sini ada beberapa tipe ya, ada 5 tipe. Tapi 5-5-nya itu nggak perlu kita isi gitu loh. Kita boleh pakai dari antara 5 ini boleh kita pakai 2 atau dari antara 5 ini boleh kita pakai 3 gitu loh ya. Tadi tuh kalau 5-5-nya kita pakai itu biasanya iklan kita terlalu tajam terus iklannya nggak jalan gitu loh. Ya malah 0 impressionnya gitu ya. Jadi sebetulnya itu ya kita pakai biasanya 2 sampai 3 sih gitu. Kalau saya pribadi biasanya 2 sih. 2 maksimal 3 lah. Maksimal 3 ya. Oke. Pilih tapi ya. Nah yang pertama itu adalah namanya audience segment gitu ya. Jadi si Google nanya ke kita, kamu punya nggak sih list atau daftar orang yang mau ditarget gitu loh. Ya. Nah coba ya kita klik yang audience segment ya. Nah, si Google nanya nih, oke, kamu punya nggak list atau target yang mau ditarget gitu loh. Nah di sini tampilnya kayak gini, betul gak? Ada search, ada browse gitu. Nah sebetulnya tadi gitu ya, saya bilang makanya perlu nggak sih bikin audience segment gitu yang tadi pertama-tama itu ya. Atau custom segment gitu loh ya. Sebetulnya nggak perlu, tapi kalau ada lebih bagus ya. Oke. Kenapa? Karena gini ya, sebetulnya si Google lagi-lagi di sini nawarin kita gitu. Nih kamu mau nggak sih? Kamu mau nggak nampilin iklan tuh ke sini gitu loh. Ya. Jadi di sini tuh dia udah punya listnya gitu. Contoh nih, mungkin kamu mau coba ngiklan ke orang-orang yang suka headphone atau headset gitu ya. Ini kan nggak nyambung sama kita gitu. Atau mungkin ya pokoknya ini ya. Jadi dia tawarin berdasarkan history yang udah pernah kita lakukan gitu loh, atau history iklan yang pernah kita bikin gitu loh. Ya ini nggak ada nih. Nah kalau nggak ada, boleh nggak saya cari sendiri di sini? Contoh nih, saya mau cari dong list yang digital marketing. Bisa sih.
boleh aja cari di sini tuh. Nah, jadi di sini tuh ya ada yang namanya in market. In market tuh berarti tuh dia apa namanya? Udah ketahuan tuh bahwa orang ini tuh memang lagi nyari ini gitu loh. Ya. Nah, digital marketing courses tuh ya saya centang aja gitu. Ya. Dia bilang tuh ya digital marketing courses gitu. Jadi orang-orang yang nyarinya internet marketing course gitu-gitu ya. Kursus digital marketing gitu. Apalagi ya orang yang suka marketing gitu ya. Atau apa namanya affinity nih. Affinity itu apa sih? Affinity itu hobinya apa atau kesukaannya itu apa? Affinity namanya. Ya, affinity-nya itu mungkin sosial media marketing, kemudian bisnis profesional, ini segala macam. Ini bisa kita centang-centangin gitu loh. Ya, atau dia tuh siapa? Dia tuh apa namanya? Contoh nih, bachelor atau S1 gitu ya. Atau lagi kuliah atau gimana gitu, ini kita bisa ya. Atau berdasarkan, nah ini terakhir nih di tawaran tuh segmennya kita yang tadi kita bikin ya dimunculin, pilih aja gitu ya. Nah ini kalau kita search ya sebetulnya kita bisa tuh browsing sendiri ya, kita bisa pilih browse tuh, nanti muncul lagi lebih detail tuh mau nyari apa. Tapi kalau ini sih banyak banget sih ya. Pusing liatnya sih gitu ya, biasanya sih kita cari aja gitu. Atau dari buku tamu, mau dari buku tamu nggak gitu ya, jadi yang how they have interacted with your business, jadi yang sudah pernah berinteraksi dengan kita gitu ya. Nah ini ada tuh ya buku tamunya kita tuh, visitor web 30 hari terakhir. Nah, ini kita masukin gitu. Oke? Ya sampai sini cukup jelas ya. Jadi yang tadi tuh ya sebetulnya nggak bikin juga nggak apa-apa karena Google bisa nawarin. Tapi kalau bikin lebih bagus karena kenapa? Karena sesuai dengan maunya kita gitu loh. Ya. Oke, sampai sini jelas. Nah, kalau sudah kita centang-centang dulu aja. Dicentang-centang dulu aja. Kalau udah diklik done. Udah? Ya kalau udah diklik done, tuh di atas sini ada done. Nah kalau udah ya berarti kita mentarget ini. Nah lihat deh, setelah kita target di sebelah kanan tuh muncul tuh estimasinya, betul gak? Nah jadi dia bilang bahwa nih kamu estimasinya itu impressionnya itu ada 6,5 billion, berarti 6,5 miliar impression per dia nggak kasih tahu tuh per minggu atau per apa gitu loh. Kemudian di sini estimasi kliknya itu masih ada ya. Nah biasa saya patokannya bukan lihat angkanya, tetapi saya lihat di sini masih ada estimasinya nggak gitu loh. Karena kenapa? Kalau kita terlalu tajam itu estimasinya hilang tuh, bubar. Gitu. Ya, nggak ada estimasi. Nah kalau udah nggak ada estimasi itu saya agak was-was. Kenapa? Karena saya nggak tahu nih ini iklan bakal jalan apa enggak gitu. Biasanya kalau udah nggak ada estimasi itu impression tuh rendah sekali atau nol gitu loh. Ya karena saya terlalu tajam targetingnya. Gitu. Oke. Nah sekarang ya kondisinya adalah saya sudah targeting pakai audience segment atau list gitu ya. Nah nanti di bawahnya saya bisa pilih lagi dari list ini mau dipertajam lagi nggak gitu loh. Nah biasanya saya akan pertajam dengan demografi contoh ya. Yuk kita targeting lagi dengan demografi gitu. Nah di sini kita pilih tuh ya pertajam lagi dengan apa. Nah contoh saya pengen ngiklan ke orang-orang yang usianya cocok nih dengan target market saya gitu loh. Ya biasanya orang yang ikut kelas digital marketing ini usianya antara 25 sampai 40-an tahun gitu ya. Jadi saya masukin aja tuh. Ya kemudian yang target marketnya itu yang ini ya yang penghasilannya di angka sekian gitu. Biasa akan saya filter dengan ketat ini. Kenapa? Karena ini akan menentukan tuh ya iklan kita nyampe ke orang yang benar apa enggak gitu loh. Ya. Kurang lebih seperti itu.
Kalau udah kita klik done, ya tuh. Kalau udah demografinya terfilter tuh ya. Nah lihat deh dari tadi 6 miliar jadi sekarang 1,7 miliar, lebih sempit lagi tuh. Betul gak? Karena berkurang nih orang yang bisa ditampilin, gitu ya. Nah apalagi kita bisa filter dari apa lagi? Kita add targeting lagi. Yang tadi udah belum? Demografi. Demografi Udah. Nah kalau udah di done. Ya. Nah biasanya 3 di bawah ini saya jarang pakai sih. Yang 3 bawah ini saya jarang pakai. Kenapa? Karena ini terlalu apa ya namanya? Terlalu spesifik gitu. Nah keyword, coba kita masukin keyword ya. Keyword ini apa sih? Jadi kita bisa filter ya iklan kita itu tampil ke website ya yang apa ya namanya, website yang keywordnya itu menembak keyword apa gitu. Atau website yang tentang keywordnya apa gitu. Iya. Nangkap ya maksudnya? Dia akan muncul di situ lah. Ya. Kalau misalkan yang khusus digital marketing, kalau masih websitenya ada kata itu, dia muncul gitu. Iya. Atau website yang apa namanya, kita hanya akan muncul ke website yang muncul di kata kunci apa gitu. Nangkap gak? Iya. Ya. Contoh nih, saya cari kata digital marketing. Oke. Nah ini saya akan muncul di website yang kayak gini nih, yang ada di sini nih. Gitu. Nah masalahnya adalah website yang di sini kan jarang iklan gitu, jarang ada displaynya. Iya. Betul gak? Kayak contoh nih, mungkin yang di sini yang ada cuma Investopedia doang. Investopedia kan dia media tuh. Jadi di sini mungkin dia ada iklan gitu. Atau ini di atas nih ada iklan. Atau di sini. Ini kan saya bisa muncul di sini. Iya. Gitu di Investopedia. Cuman kan jarang banget dari kalau 10 list tadi cuma satu tuh yang ada iklan gitu. Ya. Nah, ini coba ya. Ini saya masukin keywordnya ya. Kalau saya masukin keywordnya digital marketing, tuh ya turun jauh tuh ya, tadinya 1 miliar jadi cuma 120.000 impression aja. Karena kenapa? Karena dibilang bahwa nih susah gitu, lu nyari segmennya susah banget gitu. Oke. Nah, biasanya saya nggak ini sih, saya nggak pasang sih gitu, makanya ya tuh jadi 1,7 miliar lagi. Oke. Patokannya indikatornya dari lihat di situ aja lah kayak. Iya, lihat di sini aja. Kalau turun kayak atau naik. Kalau hilang sih lebih tepatnya sih, perlu khawatir. Kalau turun nggak apa-apa. Turun nggak masalah ya. Cuman kalau yang pakai keyword, pakai topik itu terlalu spesifik banget sih. Oh iya. Gitu ya, oke. Topik. Ya, topik itu ya kita pengen muncul di website atau aplikasi atau video yang topik itu tentang apa. Contoh ya saya digital marketing lagi nih. Ya. Nah, saya centang-centangin tuh yang berhubungan tuh. Nah, ini masih oke nih karena kenapa? Karena masih banyak tuh ya. Impressionnya masih million atau juta gitu ya. Masih oke tuh. Ya masih 99 juta penampilan. Ya udah oke lah gitu. Ya. Oke. Tapi kalau saya ini saya nggak mau ya gitu. Terlalu sempit sih. Nah, biasanya yang dipakai yang 2 itu aja. Biasa di atas sih. Nah, di atas cukup gitu ya. Kecuali memang kalau kita udah pakai 2 di atas boncos masih. Ya orangnya datang dari website sembarangan baru kita spesifikin lagi. Gitu. Testing dulu biasanya sih. 2 ini terus testing dulu. Kalau apa namanya orang datang dari website yang aneh-aneh baru kita spesifikin lagi. Ya atau yang ketiga, yang terakhir gitu ya, itu placement. Placement itu kita bisa tunjuk langsung kita mau tampil di mana. Oh iya. Nah, contoh, saya pengen placementnya itu hanya di apa namanya website media nasional. Kumparan, Kompas gitu-gitu. Ya, jadi saya ketik tuh Kumparan gitu ya. Kumparan atau website ya. Mau apa tuh ada nggak? Nggak ada. Kumparan.com. Ada nggak? Spesifik banget soalnya itu nggak ada di mana. Nggak ada. Atau Kompas ya. Kompas ada nggak Kompas? Kompas harusnya ada sih.
Nah, untuk Kompas ada bola.kompas.com, kemudian apa gitu ya. Nah ini tuh nggak available, kenapa? Karena terlalu sempit, Oh, iya, nggak muncul ya di- nggak muncul tuh ya. Iya. Oke, kompas.com ya, kalian Kompas YouTube channel gitu. Nah ini nggak muncul nih, kenapa? Karena terlalu sempit gitu ya. Nah jadi biasanya, dan bahkan kita bisa pilih tuh ya, nah, kita mau ngiklan di video apa gitu. Iya. Kalau seperti itu. YouTube channel, YouTube video, aplikasi. Oke. Oke. Nah kalau udah ya sebetulnya targetingnya udah selesai sih, 5 targeting itu ya. Nah kalau udah, terakhir optimize targeting. Ini boleh dinyalain boleh enggak. Kalau dinyalain nanti si Google itu boleh sedikit melebar. Jadi kalau ada orang di luar targeting kita, dirasa-rasa bisa convert ya dia akan iklankan gitu. Oh. Baiknya di on apa di off? Kalau kita pasang iklannya yang sifatnya remarketing itu di off, biar nggak melebar. Oh iya. Karena kan kita pengen iklannya pakai list kita gitu. Iya udah, iya. Udah. Tapi kalau kita targeting kayak gini nih, ini di on aja. Gitu. Oke. Ya. Oke? Ya. Kalau udah di next. Nah, terakhir kita bikin iklannya. Gitu ya. Ya, bikin iklannya gimana aja. Ini mungkin boleh dilihat dulu nih yang diisi apa aja. Yang diisi itu final URL ya. Habis diklik tuh larinya kemana. Business name ya. Oke, kemudian gambarnya apa aja. Ya, gambarnya masukin. Ya, kalau udah ada ini, udah ada gambar masukin. Ya, kalau belum ada upload ya. Kemudian logo perusahaan kita ya. Video kalau ada. Ya, jadi di banner-banner itu kita bisa selipin video sebetulnya. Ya, video kalau ada 30 detik kalau bisa ya. Kemudian headline, long headline dan description ini tuh captionnya atau tulisan iklan gitu ya. Nah, itu aja. Nah, kalau udah yuk mungkin boleh kita praktekin, kita isi dulu ya. Nah, kalau nggak ada gambar gimana? Ya, kalau nggak ada gambar, tuh di sini ada free stock image ya. Jadi kita bisa Iya. ya. Tuh ya. Kita bisa pilih gambar ya. Contoh saya pilih ini nih ya, karena relevan ini ya. Nah, untuk iklan display itu kita wajib punya 3 rasio ya, ini dan kalau bisa ini ya 9:15 gitu. Nah, jadi ini adalah yang di bawah ini, image for your ads ini, ya yang di bawah ini adalah gambar-gambar yang dipakai untuk iklan kita gitu. Iya. Ya. Kalau udah ketemu di save aja. Ya, kita bisa pakai stock image kok. Bener ya? Iya.
logo perusahaan ya kalau ini masukin. Ya. Wajib dia, kalau nggak ada salah satu nggak muncul tuh iklannya, nggak bisa ke publish. Oh ya, caption biar gampang pakai ChatGPT. Dibuka aja GPT, terus nanti masukin promptnya ini. Bentar ya, saya cari dulu. Ya. Headline. Nah ini nih. Ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Salah. Bentar ya. Kita nyuruh ChatGPT untuk menuliskan ulang prompt. Ini kan dia pinter, dia ini tuh dia kasih tahu tuh ya, kalau kamu prompting tuh ini tuh kasih tahu tujuan dulu, kemudian kasih tahu ketentuannya apa gitu, kemudian output yang diharapkan tuh kayak gimana gitu ya. Oke, ya ini saya kasih dulu ke itu aja dulu. Saya kasih ke grup dulu ya. Mana sih grupnya, kok hilang? Oh, bentar. Grupnya mana ya? Kok hilang ya? Ah, ini dia. Prompt untuk copywriting ya. Google Display Network. Nah, ntar tapi sesuaikan lagi ya ini. Ini kan ada website saya nih. Oh Nah, iya. disesuaikan lagi. Ini ada website saya nih. Tuh. Nanti tinggal diganti. Diganti. Nah, coba dites dulu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Wildan Maulana dan kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menggunakan Halo teman-teman semuanya, jika kalian sudah memiliki website, sekarang kita akan mengoptimalkan kita agar akan website belajar itu berada di bagaimana tempat membuat tujuan. struktur HTML Kunci yang untuk SEO dibuat friendly. terkait. Inilah Nah, yang SEO friendly itu apa? SEO itu adalah search yaitu engine search engine optimization. optimization Gunanya untuk atau apa? pengoptimalan Gunanya mesin untuk pencari. indexing di Google ya Dalam hal teman-teman ya. ini, Contohnya mesin seperti pencari ini. yang paling dominan adalah Udah Ya. lagi isi-isiin. Ya. Bentar, ini kok save-nya. Ya. Oh. Ya, jadi ceritanya di sini. Hmm. Saya pengen paksa dia untuk ini tuh. Tinggal copy paste sih sebenarnya. Too long.
udah, nah ini muncul tuh contohnya di sini tuh. Jadi langsung ada. Langsung ada contohnya kalau udah ada ini. Jadi kalau udah sampai sini Kalau selesai additional format option nggak usah ya. Additional format option itu kalau kita punya ini ya, punya apa namanya, punya aset khusus gitu ya. Tuh ada more option segala macam gitu-gitu ya, custom color atau apa segala macam. Berarti ini kalau yang di sini tetap dicentang. Hah? Tetap dicentang ini. Ya ini tetap dicentangnya nggak apa-apa ya, jadi dia bisa enhance gitu, jadi dia bisa apa, atur, cocokin. URL kosongnya aja ya. Hmm. More option. Yang more option ini? More optionnya nggak usah sih. Oh, Ya, di situ nggak usah sih, nggak ada pilihan yang gimana banget. Nah terakhir ya dia tanya ini udah betul belum gitu ya, kayak gini. Jadi ini review ya. Kalau udah nggak ada error, udah nggak ada merah-merah, sebetulnya udah siap untuk di itu sih, publish. Kan udah nih. Nah udah kan? Nah, kalau udah next. Nah itu reviewnya ada yang merah nggak? Kalau nggak ada yang merah, publish. Ya. Gitu. Ini tinggal di publish. Aman ya? Ini fix it. Apa ini? Expressing fix error in your apps. Activation fix error in your apps. Oh. Ada yang error kan ini, Pak? Hah? Ada yang error. Bentar ya. Oh, mungkin harus Kenapa? Error? ada spasinya kali ya. Oh, Di sini nggak masalah. Nggak masalah. Oh, ini gambar Everest. Ini ada ini di sini. Iya. Tapi Ini kok ini copas gak? oh enggak sih. Ngetik sendiri. Iya. Coba ketik dulu. Listrik. Kadang-kadang si Google Ads itu kalau kayak gitu dia ngebaca atau ASCII ya, ASCII UTF-8 gitu-gitu. Iya. Jadi jangan di copy paste. Nah di sini nggak ada, kenapa? Karena di sini kita baru ini nih kita editnya. Nah jadi ceritanya gambar ini ya ini harus ada sorry. Ini kita harus ada beberapa versi itu, versi mendatarnya, versi kotaknya, nama versi memanjangnya gitu loh. Jadi untuk masing-masing gambar di ini rasionya dicentang-centangin dulu. Tuh. Dia Ya. Nah kalau udah kita save. Nah tuh baru tuh hilang kan ininya, errornya gitu. Kemudian nah ini copas nih UTF apa, beda ASCII sama apa gitu. Langsung copas dari ChatGPT ya. Iya. Nah kalau copas dari ChatGPT masukin dulu ke Notepad.
Jadi Oh. dari GPT ke Notepad, Hah? dari Notepad baru copy paste ke situ. Jadi dia teksnya nggak beda apa namanya, beda format. Iya. Iya. Agak sensitif sih Iya. gitu lihat situ. Bisa ngebaca. Heeh. Nah, Sama tuh biasanya dari itu tuh dari apa? Dari Excel. Dari Excel ke Google Oh. Ads juga nggak bisa iya, tuh. iya. Mm-mm. Kalau misalkan itu ya formatnya dia harus bener-bener teks biasa ya harus ke itu. Nah ini kalau udah nih, ini nih ads-nya udah go live ya. Iya. Dah. Nah, Nah kalau udah, ya berarti kita udah selesai untuk belajar yang ini ya, display ya. Jadi display ini sudah selesai. Oke, berikutnya YouTube. Sebenarnya YouTube itu sama sih, kayak display. heeh. Cuman beda tampilan aja. Iya. Sebenarnya cara targeting segala macam sama gitu loh. Heeh. Cuman beda tampilannya. Yuk, sama-sama kita pelajari. Ini kita silang aja. Sama create campaign. Kali ini ya sama ya, create campaign without guidance. Ya, kemudian kali ini kita pilihnya video. Udah video campaign apa without guidance ya, create campaign without guidance. Terus video. Video, oke. Udah? Ya. Nah, kalau udah, nah di bawahnya ada banyak tuh pilihan nih. Oh iya. Oh, sekarang berubah. Ya ininya nih. Oke, ya ini saya jelasin dulu satu-satu. Ya, yang pertama itu yang paling atas itu adalah video view. Video. Ya. View itu apa sih? View itu adalah Google itu menganggap ada view kalau orang itu udah nonton video kita sampai durasi berapa lama gitu. Oh. Ya. Oke. Jadi apa namanya? Yang penting tuh video kita tuh ada yang nonton atau ada yang interaksi. Gitu, ini views namanya, video views. Jadi kalau kita pilihnya video views, maka iklan YouTube kita itu tujuannya itu adalah yang penting kita dapat view atau interaksi. Udah itu aja. Ya. Nah sebetulnya gini ya, sama kayak iklannya display, ya iklan YouTube itu kan yang penting kan kita kelihatan. Ya. Dan ya makanya sebenarnya cara mainnya kayak gini ya. Yang kemarin saya bilang tuh ya, sebenarnya iklan di YouTube itu kan kenapa sih berulang-ulang gitu ya. Iya. Tujuannya apa? Bikin kita tuh bosen. Iya. Bosen atau bukan bosen sih, lebih tepatnya inget jadinya gitu. Ingat sampai ke alam bawah sadar kita. Iya. Begitu lihat iklan ini aja udah tahu kita apa gitu. Gitu ya. Kalau kita lihat orang pakai baju oranye, berarti kan Shopee gitu loh. Kalau kita lihat yang rada kehijau-hijauan antara dua nih. Kalau nggak Tokopedia pinjol. Iya. Iya pasti Ya. intinya ke situ dah. Intinya gitu ya, betul ya? Ya. Nah jadi apa namanya? Itu ya tujuan adalah biar orang tuh yang penting lihat. Nah yang kedua video reach ya. Reach itu apa sih? Reach bahasa Indonesianya jangkauan gitu ya. Jadi sebetulnya reach itu ada 3 ya. Jadi ada yang penting tuh orang melihat iklan kita, yang penting menjangkau. Jadi kita bisa jatahin tuh ya sehari itu bukan jatahin ini. Sorry.
efisien reach itu yang penting adalah iklan kita itu disebar ke sebanyak mungkin orang oleh si Google. Nggak peduli tuh dia mau lihat atau dia mau ngapain, yang penting orang banyak lihat, itu efficient reach. Yang kedua itu non skippable, tahu ya? Kalau nggak bisa di skip. Nah, kalau mau bikin iklan nggak bisa di skip, pilih yang ini. Ya. Nah yang ketiga itulah kita bisa target tuh sehari orang lihat iklan itu udah berapa kali. Jadi kita target frekuensinya. Frekuensi tahu ya? Iya. Sehari itu orang lihat iklan kita tuh berapa kali. Ya. Nah yang ketiga itu adalah namanya drive conversion. Ya, drive conversion itu apa sih? Nah kita sebetulnya berharap dapat tindakan dari website dari iklan tersebut. Gitu. Ya, oke. Nah yang tadi saya bilang ya walaupun kita pengennya adalah yang penting iklan kita tampil dan orang dari iklan kita dan orang itu nggak ada kita, ya, tapi kan kita pengen ya iklan kita itu ditampilkannya tuh ke gak sembarang orang gitu. Iya. Ya, ke orang-orang yang lebih besar kemungkinannya mengambil tindakan. Jadi sebetulnya biasanya walaupun iklan YouTube, saya tetap pilih yang drive conversion. Biar apa? Biar algoritmanya Google itu menampilkan iklan kita ke orang-orang yang serius. Iya. Ya. Nah yang keempat berarti ya. Empat. Keempat itu namanya ad sequence. Ya, ad sequence itu apa sih? Nah kita bisa bikin iklan yang sifatnya itu ada episodenya. Gitu. Yang episode 1, episode 2, Part episode gitu 3, ya. part gitu ya. Jadi kalau orang udah lihat yang part 1, dia akan lihat yang part 2. Kalau udah lihat part 2 nanti dia akan lihat part 3 dan seterusnya gitu. Kayak iklan itu apa? Marjan. Saya Marjan iya. Ya. Atau ada JBL juga tuh. Yang Marjan sih. Iya, bisa ceritanya begitu deh ya. Beberapa part lah gitu ya. Biasanya iklan pas Ramadan. Iya. Berapa part gitu. Nah, yang terakhir audio reach itu kita ngiklan di YouTube Music. Oh iya. Dia lebih fokusnya berarti ke audio. Iya, audio. Ya. Oke, kalau udah, nah kita pilih yang mana yang drive conversion ya. Gitu. Ya. Oke, kalau udah add goal, ya tadi tuh conversionnya kontak, ya. Jadi sebetulnya kalau kita pilih iklan yang conversion itu mesti ada tindakan dulu nih di dalam website kita yang kita setel tuh. Jadi kita mesti tambahin conversion dulu. Saya nggak tahu tuh Kak Ari punya website tuh udah ada conversion belum yang di website kantornya. Kalau kemarin kan kita setting pakai itu tuh, setting pakai Google Tag tuh. Iya. Google Tag Manager. Ya kita setting bahwa ini yang kita target tuh sebenarnya orang-orang yang klik tombol kontak gitu loh. Nah nggak tahu tuh kalau di websitenya Kak Ari udah ada belum gitu. Kalau belum ada nggak bisa tuh kita pakai conversion. Ya paling banter kita pakai view. Ya, oke. Kalau udah ya kita klik continue. Nah biasanya memang alangkah baiknya website itu kita pasangin conversion. Jadi kita tahu tuh kita mau target tombol yang mana gitu loh, atau kita mau target tindakan yang mana. Gitu. Oke. Nah sebetulnya campaign YouTube itu per 2 bulan yang lalu itu berubah jadi campaign namanya adalah demand generation ya, atau campaign untuk meningkatkan demand, meningkatkan permintaan gitu ya. Oke. Nah jadi di sini ditanya nih, kita mau jalan iklan tuh goalnya apa ya? Apakah klik ataukah conversion? Ya udah pasti conversion ya. Gitu. Iya. Conversion. Oke, ini kita kasih nama dulu ya, demand gen boleh. Demand gen ini digital marketing. Gitu, oke. Ya kontak ya, kita pilih conversionnya kontak ya, karena kan kita pengen ya bahwa iklan ini tujuan utamanya sebenarnya orang klik kontak gitu loh. Ya oke. Kalau udah berikutnya target cost per action ini kita nggak usah ya, ini sebenarnya tadi tuh ya. Per conversionnya kita mau targetnya berapa rupiah gitu. Kita belum tahu pasarannya kayak gimana ya. Nah ini yang terakhir budget and date. Nah ini terakhir ya kita ada minimum budgetnya dari si Google, kalau nggak salah 70.000. Ini kita coba ya masukin 20.000 ya. Ngomel nggak dia? Tuh 79.000 ya. Iya 80.000 berarti. Gitu ya, oke. Jadi sekarang agak lebih mahal kalau kita ngiklan di YouTube ya. Udah? Ya. Nah budgetnya juga ada 2 ya, ada budget
harian atau budget borongan gitu Iya. ya. Oke, kita nggak apa-apa pakai harian aja. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya, location and language ya, ini lokasinya mau tampil di mana ya gitu. Kalau mau kita target lokasinya ini dinyalain tuh ya, dinyalain nanti muncul lokasinya ya, kita pilih lokasi kita. Iya. Bentar ya. Hai semuanya. Zilla Blog. Nah, sebelum atau Wonderland, maka Google akan menampilkan halaman kita sebagai hasil pencarian. Namun perlu kita ingat juga ya, bahwa di luar sana sudah banyak halaman HTML lain, Udah. dan semua halaman HTML ini juga memberikan sugesti kepada Google. Nah, Maka Google akan memilih hanya halaman terbaik yang ditampilkan di halaman pertama hasil pencarian. Dalam hal ini, tentunya halaman yang bisa memberikan informasi yang benar-benar sedang dicari oleh pencari tersebut. biasa saya sih jarang. Oleh karena itu, kita sangat disarankan untuk menuliskan keyword hanya untuk kata kunci yang sangat berhubungan dengan konten yang sedang kita sajikan. juga. Sebagai contoh, apabila saya sedang membuat halaman HTML untuk video ini, Tablet juga maka saya bisa memberikan keyword seperti belajar HTML, tag meta, metadata, SEO, iPad Pro. Iya. dan hal-hal lain yang masih dibahas di dalam video ini. Namun saya tidak boleh memberikan keywords yang tidak ada hubungannya dengan konten, misalnya seperti makanan, pakaian, kucing, dan lain-lain. Jam-jam kita bisa Karena search engine akan memberikan penalti terhadap keywords yang tidak sesuai. Untuk metadata author, bisa kita isikan dengan nama penulis dokumen HTML. Misalnya bisa saya isi dengan Skyson, atau nama saya sendiri David. Memang nggak pasang ya, campaign your option juga nggak pakai ya. Iya. Gitu. Udah. Namun metadata ini tidak memiliki pengaruh yang besar terutama untuk sebetulnya SEO, di sini, sehingga jarang dulu ya, digunakan. ada settingan Metadata viewport akan kita bahas secara khusus setelah ini. target itu audience segment. Untuk sementara kita lanjutkan dahulu ke tag title. Kita Tag title ini akan menjadi judul utama dari hasil pencarian Google. Jadi kita isikan dengan judul utama halaman kita, yaitu Alice Adventure in Wonderland. Ini mulai nih masuk ya. Oke. Nah, ad groupnya jadi kita tuh pengen iklan kemana gitu ya. Targetingnya kayak gimana. Ya, jadi di sini mungkin saya akan pilih YouTube ya. YouTube gitu ya. Kita Nah, perhatikan ditanya di yang sini pertama bahwa itu kita apa? menuliskan judul Channelnya. utama dua kali ya. Kemana? Ya, jadi, Yang pertama kalau adalah kita dengan pilih menggunakan all elemen new title channel, di dalam jadi head, nanti kita bisa dan yang kedua adalah dengan menggunakan elemen header di dalam body. Tapi di sini saya mau Kita simpan pilih. kode HTML kita, lalu kita tekan refresh pada browser kita. Nah, ini di sini saya bisa pilih tuh. Saya nggak mau tampil di Google Display Network. Kenapa? Karena itu nggak bisa. Untuk meta dikota keywords, saya. description, dan author Ya, tidak ada harusnya perubahan saya tampil di YouTube. pada tampilan halaman Tapi HTML. saya tampilnya ke website-website Namun untuk lain. bagian title akan dituliskan oleh Chrome Kemudian pada bagian Gmail. tab, bisa Terserah dilihat di Gmail sini. boleh. Discover tau nggak Discover? Discover tuh Sebagai gini, tambahan aja, kalau kita juga misalkan bisa Android, menggunakan huruf Unicode ya. di dalam tag title. Nah, ini ada Contohnya aplikasi kita copy Google emoticon Chrome dari yang header bisa 1 ke dalam title. ya. Iya, gitu. Nah, ya. Mau nggak gitu? Oke, Kita kemudian save dan kita refresh. ini kalau nggak mau sih boleh sih. Ya. Nah, kalau misalnya Bisa dilihat ini pada biasanya judul itu bahwa tuh, kita sudah menggunakan emoticon juga. string, feed. Sekarang kita bahas Biasanya mengenai itu metadata yang viewport. ini ya, Dengan apa menggunakan namanya, viewport, video kita itu. bisa mengatur berapa bagian dari Kalau layar itu yang bisa digunakan untuk menampilkan konten kita. di Hal ini sudah menjadi itu. penting karena pada saat ini orang-orang yang mengakses halaman HTML kita sudah tidak hanya menggunakan desktop komputer atau laptop lagi, melainkan sudah lebih banyak yang menggunakan smartphone dan tablet. Dengan semakin banyak jenis perangkat yang digunakan, ukuran layarnya pun semakin banyak berbeda. Nah, ini Kita pun mesti memberikan pengaturan agar browser bisa memanfaatkan ukuran layar secara optimal. Untuk informasi lebih lanjut mengenai viewport, kita bisa melakukan pencarian di Google dengan kata kunci meta ini mau viewport. ambil buku tamu apa? Custom segment itu buku tamu ya. Tuh, kita bisa browse tuh. Oh, saya pengen segmen yang ini. Kita coba klik referensi dari w3schools.com. Sorry, bukan buku tamu, apa namanya? List custom. List custom. Ya.
Di sini kita bisa melihat penjelasan ringkas mengenai viewport. Data kita juga ada tuh visitor website tuh ya. Jadi kalau misalnya kita pengen remarketing, jadi cukup pakai. Lalu ini adalah tag meta viewport yang disarankan untuk digunakan your data aja. pada standar HTML5. Visitor website. Udah ini aja. Di dalam Yang tag ini meta, jangan. kita bisa melihat Kalau misalnya mau attribute remarketing name aja yang gitu. isinya viewport. Berarti kita sedang memberikan metadata mengenai viewport. Kemudian Jadi atribut kalau konten misalnya memiliki kita dua pengen nilai. Nilai tujuannya pertama adalah width mentarget sama dengan orang device yang width, si A yang ini, artinya kita mengatur agar lebar dari konten kita jangan menjadi pilih sama yang dengan ini, lebar jangan layar dikasih dari saya perangkat yang sedang digunakan untuk melihat aja, konten. Ya, sisanya nggak usah diisi. Dan nilai kedua adalah initial scale sama dengan 1. Ya, kalau Berarti untuk ukuran targeting. zoom awal yang digunakan untuk menampilkan Tapi konten kalau kita. pengen Dengan mentarget mengatur orang nilai baru, initial scale di dengan luar nilai bisnis 1, kita, berarti browser isi akan atas menampilkan sampai bawah. konten kita dengan ukuran font normal. Namun untuk perangkat dengan ukuran layar kecil, ada kemungkinan browser akan secara otomatis menggunakan ukuran font lebih besar agar tulisan bisa lebih terbaca. Oke. Di bagian bawahnya lagi kita bisa melihat contoh halaman HTML, di mana gambar sebelah kiri adalah halaman HTML yang tidak menggunakan meta viewport. Kita bisa melihat bahwa ukuran gambar yang ditampilkan hanya kecil, karena hanya menggunakan separuh dari ukuran layar yang tersedia. Sedangkan teks yang berada di bawah gambar menggunakan font dengan ukuran yang terlalu kecil, sehingga tidak nyaman untuk dibaca. Kita mau detailkan dengan Sedangkan contoh gambar di sebelah kanan adalah halaman HTML yang sama, namun menggunakan viewport. kemudian dia mau Kita bisa melihat bahwa ukuran gambar dan teks sudah lebih enak untuk dibaca. fungsinya saya mau 25 sampai Namun perbedaan ini hanya bisa dilihat kalau kita sedang menggunakan perangkat smartphone atau tablet untuk mengakses halaman tersebut. 40% gitu ya. Kalau di seperti ini. Kita review kembali apa yang telah kita pelajari pada video ini. Yang pertama, kita telah mempelajari mengenai meta description yang kita isikan dengan keterangan ringkas mengenai konten kita. Keterangan ini nantinya akan digunakan oleh search engine untuk menampilkan konten kita di hasil pencarian. Kemudian, kita telah mempelajari mengenai meta keywords yang kita isikan dengan kata-kata kunci yang berhubungan dengan konten kita. Meta author dapat kita isi dengan nama penulis konten. Meta viewport digunakan untuk mengatur cara menampilkan konten kita di layar perangkat yang digunakan oleh pembaca. Dan yang terakhir adalah elemen title Udah? yang berisi judul dari konten kita. Udah di-save? Judul ini nantinya akan digunakan oleh search engine untuk menampilkan konten kita di hasil pencarian. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada video ini kita akan belajar mengenai beberapa tag yang umumnya digunakan untuk menyusun teks di dalam halaman HTML. Ke orang-orang yang di usia atau genre ya, yang kita tentukan. Oke, kita kembali ke kode HTML kita yang terakhir dari pelajaran sebelumnya. Di sini bisa kita lihat bahwa konten kita masih hanya judulnya saja. Kalau mau lebih Kita akan lebar ya, menambahkan paragraf dan akan mempelajari beberapa tag yang akan menambahkan format pada konten kita, udah seperti huruf tebal, huruf miring, kita go garis pembatas, dan lain-lain. masukin tuh. Pertama kita tambahkan dahulu konten kita dengan kata-kata acak. Apakah dia Di sini kita menggunakan teks yang dikenal dengan nama lorem ipsum. karena kita mau ke YouTube jadi Bisa kita search di Google. Nah, cara masukin iklannya itu Lalu kita adalah lihat pertama-tama keterangannya dari mesti Wikipedia. upload ke YouTube dulu. Oh iya. Ya, sampai kita dapat URL-nya. Ini adalah contoh dokumen lorem ipsum. Contoh ya. Jadi kita akan menggunakan kata-kata acak tanpa makna hanya untuk membentuk tampilan dokumennya. Untuk menggunakan lorem ipsum di dalam Atom, kita mesti menginstal package yang namanya lorem. Masukin tuh. Di Atom saya sudah terinstall, dan untuk menggunakannya kita mengetikkan lorem underscore p diikuti dengan jumlah paragraf yang kita butuhkan. Misalkan saya mau membuat 3 paragraf, maka saya akan mengetikkan lorem underscore p3. Nih, paste di sini. URL paste di sini. Jadi contoh nih. Lalu tekan Alt L. Lalu package akan membuatkan 3 paragraf yang isinya kata-kata acak untuk kita. Kita simpan dan kita lihat hasilnya di browser. Karena saya udah pernah upload, ya, jadi saya akan upload. Saya akan Di browser kita lihat bahwa ketiga paragraf masih digabung menjadi satu ya. Karena kita belum menggunakan tag P yang menginformasikan pada browser bahwa konten yang bersangkutan akan diperlakukan sebagai satu paragraf. Sebagai contoh kita akan beri tag pembuka P pada awal paragraf pertama dan kita beri tag penutupnya di setelah paragraf. Ini contoh ya. Iklan ini deh. Saya
Nah ini kita copy ya, kita copy linknya, kemudian kita masukin ke situ. Nah nanti muncul tuh ya. Nah, ya. Kita simpan Oke, masukin dan kita lihat lagi, hasilnya di browser. logonya, segala macam gitu ya. Kita bisa lihat bahwa paragraf pertama sudah dipisahkan dari paragraf lainnya, namun paragraf kedua dan ketiga masih menyatu. Kita tambahkan lagi tag P pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Ya, kemudian call to actionnya mau apa gitu ya. Contoh book now gitu ya. Nama bisnisnya. Masukin ya, headline-nya, description-nya segala macam. Kita simpan dan lihat hasilnya di browser. Sekarang konten kita sudah berbentuk 3 paragraf ya. Selanjutnya kita ingin menambahkan garis pembatas di antara judul dan paragraf pertama. Kita bisa melakukan hal ini dengan menambahkan tag HR, singkatan dari horizontal rule. Kita buka kembali kode HTML kita. Ya, kalau udah, ya ini udah jadi tuh iklannya tuh. Iya. Dan kita tambahkan tag HR di antara header ketiga dan paragraf pertama. Nanti dia itu tuh review. Oke, kalau udah ini nggak ada. Perhatikan bahwa elemen HR adalah void element, jadi kita tidak perlu membuat tag penutup. Kita simpan dan lihat hasilnya. Menerima data selama 7 hari terakhir gitu loh. Kita bisa melihat setelah judul sudah ada garis yang memisahkannya dengan paragraf pertama. Dulunya kita bisa mengatur ukuran dari horizontal rule ini dengan menggunakan atribut width dan size. Namun sejak HTML versi 5 sudah tidak disarankan lagi untuk menggunakan atribut ini. Mengikuti standar HTML5, maka untuk pengaturan horizontal rule bisa dilakukan dengan menggunakan CSS. Ya, Jadi nantinya akan kita bahas lagi apabila kita sudah memasuki pelajaran mengenai CSS. gitu. Ya. Selanjutnya kita akan memberikan efek huruf tebal pada sebagian kata di paragraf pertama kita. Hal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan tag strong. Kita kembali ke kode HTML kita, lalu kita buat tag pembuka strong sebelum kata kedua paragraf pertama, Kalau diklik dia ke website kita. dan kita tutup setelah kata keempat. Kalau orang klik video kita ke website kita, nih aturnya kan di sini. Oh yang Final URL. Kita simpan dan kita lihat hasilnya di browser. Jadi nggak ke video YouTube, nggak ke YouTube-nya kita, nggak. Jadi kalau diklik Sudah itu kelihatan langsung menggunakan ke- huruf tebal ya. Gitu. video mah cuma untuk ininya doang. Selain itu, kita juga bisa membuat efek huruf tebal dengan menggunakan tag B, singkatan dari bold. Oke. Kita coba membuat efek huruf tebal di kata lainnya yang masih Udah, berada pada nah ini paragraf ya, pertama. ini, bagus ya video gitu. Nah terakhir ini lumayan kontroversial gitu ya. Jadi Dan kita lihat kenapa hasilnya di kontroversial? browser. Karena gini, sebagian orang Di sini itu kita bisa bilang lihat bahwa tag strong dan itu tag bagus B gitu loh. memberikan hasil yang sama. Karena menghasilkan hasil dan Namun beberapa untuk standar peserta HTML5, kita disarankan untuk menggunakan tag strong bilangnya karena di dalam kode HTML5 ada yang berhasil kita membicarakan mengenai struktur konten. ya pakai performance max. Dengan memberikan tag strong, kita memberitahukan bahwa kita memberikan penekanan terhadap Cuman di konten saya tersebut. belum sampai Hal ini lebih mengandung arti berhasil. daripada kita hanya memberitahu browser Mungkin untuk menggunakan huruf nggak tebal. cocok ya, gitu. Hal yang sama juga kita temukan pada penggunaan huruf Nah, miring. itu pelajari Kita bisa di menggunakan tag ya. EM Kita create, yang singkatan dari Oke. emphasize, di mana kita memberitahukan browser bahwa konten yang bersangkutan bersifat spesial Emacs. dan perlu ditampilkan berbeda dari konten lainnya. Dalam hal ini menggunakan huruf miring. Sementara kalau kita menggunakan tag I, kita hanya memberitahu browser untuk menggunakan huruf italik atau huruf miring. Kita coba penggunaan tag EM dan tag I di dalam kode HTML kita di paragraf kedua. Udah. Kalau udah, berikutnya di bawahnya itu goalnya masukin kontak ya, kemudian final URL website kita. Kita simpan dan lihat hasilnya. Kita continue. Kedua tag memberikan efek yang sama ya, yaitu huruf miring. Nama iklannya bisa saya sih P-Max gitu. Dan untuk paragraf ketiga kita akan memberikan contoh penggunaan huruf tebal dan huruf miring untuk konten yang sama. Setelah tag pembuka paragraf, kita tambahkan tag strong dan tag EM. Sedangkan di akhir paragraf kita tambahkan tag penutup EM dan strong. Udah?
Nah kalau udah ya kita masukin biddingnya ya tetap ya conversion ya, karena tim jadi gini ya, performa Mac tuh apa Dan sih? kita lihat Performa lagi Mac itu hasilnya pada adalah, browser. Paragraf kita ketiga bisa menggunakan nih huruf tebal dan huruf buka miring sekaligus pada ke konten yang sama. seluruh channel Google, ya. Yang terakhir kita bahas dalam video ini adalah tag BR, singkatan dari line break. Display itu Apabila dalam kita melihat satu kembali ke iklan. kode HTML kita, Ya. di setiap paragraf, Tapi kita bisa bedanya melihat bahwa kalau teks pada konten kita bikin sudah terdiri dari text beberapa kita baris, bisa atur tuh keywordnya segala macam, target. dan di setiap baris baru, pada bagian depannya ada indent beberapa spasi. Targetingnya dari si Google otomatis. Oh, pokoknya Namun kalau dilihat hasil pada browser, Google yang ngatur, kita tinggal bikin seluruh iklan teks pada aja. paragraf digabung menjadi satu baris. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana bila kita memiliki kebutuhan untuk memisahkan konten dalam satu paragraf menjadi beberapa baris? Disinilah kita menggunakan tag BR. Kita coba search Google mengenai HTML BR, dan kali ini kita melihat referensi dari MDN. Kemudian nah dia tanya tuh ya, iklannya mau tampilin ke orang lama apa orang baru juga gitu ya. Nah ini nggak apa-apa ya, kita Di situs Mozilla, kita bisa melihat contoh dari penggunaan tag BR untuk paragraf yang isinya puisi, sehingga perlu dipisahkan menjadi banyak baris. Di bagian kiri kita bisa melihat kode HTML-nya. bahasanya kita masukin. Di setiap akhir baris ditambahkan tag Nah, BR, ini sama nih ya. Kalau bisa di ini sedangkan di sebelah kanan adalah hasilnya. jangan terlalu luas gitu ya. Karena Elemen kalau BR ini terlalu juga luas, merupakan ntar void di elemen, si Google itu jadi bisa kita tidak perlu membuat tag penutupnya. Kita copy contoh kode dari Mozilla ini dan kita paste ke kode kita setelah paragraf ketiga. Kita rapikan sedikit indennya. jadwalkan. Ya, kemudian apa namanya? Lalu kita lihat hasilnya pada browser. Age ya, usianya itu yang mau usia berapa sampai berapa nih? Kita akan mendapatkan tambahan paragraf keempat yang isinya sama persis dengan contoh output dari situs Mozilla. Jadi kalau kita ingin agar konten ditampilkan di baris berikutnya, maka kita bisa menambahkan tag BR Yang pada akhir dicetak baris. itu adalah yang tidak mau ditampilkan. Kita review kembali apa yang telah kita pelajari pada video ini. Yang pertama kita mempelajari mengenai elemen Terus P begitu, yang digunakan untuk membentuk paragraf pada konten. exclusions ya, mau nggak? Kemudian elemen HR yang Filter digunakan untuk membuat garis horizontal sebagai pembatas konten. Oke, kalau Elemen udah, strong kita dan elemen next. B memiliki fungsi yang sama, Ya, sisanya yaitu udah untuk mulai menggunakan huruf gitu. tebal. Nah, di sini si Di HTML5 lebih disarankan untuk menggunakan elemen strong. asetnya nggak gitu ya. Elemen Nah, EM ini masalahnya dan elemen I nggak tahu ya, berfungsi kalau untuk menggunakan sampai huruf kemarin miring. sih belum bisa baca Di HTML5 lebih disarankan untuk menggunakan elemen EM. Dan yang terakhir adalah elemen BR Dia nggak yang berfungsi untuk memindahkan konten ke baris berikutnya. kosong tuh ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skyzen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Asset generation ya, kita generate aset aja. Kalau udah sebenarnya dia masuk ke sini nih, cuman di sini kosong tuh, belum ada apa-apa. Betul gak? Kenapa? Karena dia nggak bisa baca bahasa Indonesia gitu. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Skyzen Solution. Nah, jadi di sini Pada kita video masukin sebelumnya iklan kita ya. telah mempelajari mengenai cara Gampang menuliskan ya, tag tadi saya HTML, bisa bahas lagi yaitu ya. dengan menggunakan kurung siku. Copywriting aja. Di dalam video ini, Nah, cuman kita akan mempelajari cara menuliskan kurung siku tersebut sebagai konten, yaitu dengan menggunakan HTML special character. audience Selain itu, signal. kita juga akan mempelajari cara menuliskan komentar di kode HTML kita. Ya, jadi kita kasih sinyal ke Google bahwa Google, saya pengen dong tampilin iklan saya ke orang. Kita akan membuat file HTML baru. Kita buka Windows Explorer dan pilih folder latihan kita. Masukin, ya, jadi kita Buat file baru masukin, dengan tipe teks. apa ya namanya ya, kata kunci. Ya, kita mau target berdasarkan kata kunci. Lalu itu kita apa. ubah namanya menjadi Jadi di special.html. sini, saya rasa wajib banget untuk dimasukin kata kunci apa sih yang mau kita target gitu. Ya. Contoh di sini kan kursus. Kita buka file tersebut dengan Atom. Ya, kursus digital marketing. Ya. Kelas Dan kita digital ketik marketing. HTML dan tekan tombol Enter untuk mendapatkan boilerplate. Kita isikan title dengan HTML special character. Oke. Sampai sini cukup jelas. Di bawah di dalam aset group. Dan di dalam body kita buatkan header pertama dengan judul HTML special characters juga. Oh. Ini out signal. Nah, dalam kode HTML baru ini, kita hendak menuliskan konten yang perlu menggunakan tag khusus ya. Misalnya kita membuat konten
dengan rumus matematika seperti 2 lebih kecil daripada 5. Kita coba tuliskan di kode kita langsung. 2 lebih kecil daripada 5. Di dalam teks editor Atom, kita bisa melihat bahwa tanda lebih kecil dianggap sebagai tanda pembuka tag. Dan angka 5 sebagai kata pertama setelah tag pembuka dianggap sebagai elemen dan diberi warna merah. Dan sebagai contoh, apabila saya menambahkan kata setelah angka 5, saya tulis adalah benar. Saya punya di bawah. Ya, Kak Arif. Kita bisa lihat bahwa kata adalah benar diberi warna orange karena dianggap sebagai attribute. Cara penulisan konten seperti ini adalah cara yang tidak benar karena dapat menimbulkan ambiguitas bagi browser. Apakah lebih kecil dari 5 itu adalah sebuah tag atau lebih kecil dari 5 adalah kontennya. Dan apabila browser salah menginterpretasikan lebih kecil daripada 5 sebagai sebuah tag, maka tampilan dari konten kita akan menjadi berantakan. Oleh karena itu, kita seharusnya menggunakan HTML special character untuk menuliskan konten tanda lebih kecil. Kita bisa buka Google dan melakukan search dengan kata kunci HTML special character. Dan kita bisa membuka referensi dari situs html.am. Di sini kita bisa melihat 5 karakter yang merupakan HTML reserved character. Mengapa disebut reserved character? Karena kelima karakter ini digunakan untuk menuliskan kode HTML. Kalau kita lihat lagi lebih teliti, untuk menuliskan sebuah HTML tag, kita menggunakan kurung siku pembuka dan kurung siku penutup, di mana kurung siku tersebut adalah simbol matematika yang artinya lebih kecil dan lebih besar. Sedangkan untuk menuliskan nilai di dalam attribute, kita bisa menggunakan tanda petik atau tanda petik tunggal. Nah, jadi yang pertama itu adalah Oleh karena itu, agar tidak terjadi ambiguitas, maka lebih baik apabila kita menuliskan karakter-karakter ini di dalam konten kita dalam bentuk entity number atau entity name, seperti yang bisa kita lihat di dalam tabel. Untuk kelima jenis karakter ini, biasanya front-end developer akan menggunakan entity name karena lebih mudah untuk diingat. Entity selalu dimulai dengan simbol dan atau di dalam bahasa Inggrisnya ampersand dan diakhiri dengan tanda titik koma. Entity name lebih gampang diingat karena merupakan singkatan dari karakternya. Di sini kita bisa melihat bahwa quote adalah singkatan dari quotation mark atau tanda petik, epos singkatan dari apostrophe atau tanda petik tunggal, AMP singkatan dari ampersand atau simbol dan, LT singkatan dari less than atau tanda lebih kecil, dan yang terakhir GT singkatan dari greater than atau tanda lebih besar. Kita kembali ke kode HTML, lalu kita ganti tanda lebih kecil kita menjadi dan LT titik koma. Nah, terakhir kita masukin tuh budgetnya berapa. Nah, biasanya budgetnya itu kita mulai dari 30.000 sampai Kita lihat hasilnya di browser. Oke. Sebetulnya PMax itu yang penting kita kasih data selengkap mungkin sih. Browser sudah bisa menampilkan konten kita dengan benar ya. Target ke siapa? Selain menggunakan entity name, kita juga bisa menuliskan konten yang sama dengan menggunakan entity number-nya. Namun hal ini lebih sulit karena kita mesti menghafalkan nomor dari karakter tersebut. Sebagai contoh, kita copy paste entity number dari tanda huruf kecil, lalu akan kita tambahkan di kode HTML kita. Iya. Gitu. Ini satu untuk semua, lebih gampang polanya. Cuman ya tadi ya. Pertama kita tambahkan dulu tag BR agar konten dituliskan di baris berikutnya. Adalah yang saya perhatiin ya. Yang sukses itu adalah yang jualannya barang. Lalu kita tambahkan konten baru, bisa juga menggunakan entity number. Terus apa namanya? Bukan perabot sih, apa namanya? Barang-barang rumah tangga yang remeh-remeh gitu kayak panci. 2 lebih kecil daripada 5. Sendok, macam-macam. Pokoknya barang-barang. Kita lihat hasilnya di browser. Itu masih oke. Baju, kaos masih oke. Ya, tapi kalau kayak kursus itu yang spesifik. Hasilnya sama persis dengan kalimat pertama, 2 lebih kecil daripada 5 ya. Cara penulisan entity number ini juga bisa digunakan untuk menuliskan karakter Unicode di dalam konten kita. Sebagai contoh, kita buka kembali situs unicodetable.com. Kalau udah berarti ya materi hari ini udah habis. Iya. Udah selesai. Misalnya kita hendak mencari emoticon seperti yang kita gunakan pada pelajaran sebelumnya. Sampai sini dulu ada pertanyaan.
itu kalau kayak display nih, isi display ataupun kontennya itu sebenarnya harus yang menarik atau gimana? Kita klik ke Ya, pada emoticon dasarnya tersebut, menarik ya. Iya. Biar dan orang di tuh sini kita ngeliat, bisa melihat misalnya HTML kalau code-nya. kelihatan pun juga jelas gitu loh. HTML Jadi, code ini adalah entity number tetap dari ya huruf ada tersebut. visual hook, Kita copy HTML Iya, code iya, ada text hook. yang itu. Nah, teks dan visualnya sih penting. dan kita paste ke header pertama kita. Ya sama kayak contoh nih buy one get one tapi enggak kecil. Kita lihat hasilnya pada Orang browser. Nggak tahu itu ada buy one get one. Ini ya, Komposisinya. komposisinya lah ya. Dan emoticon yang kita pilih berhasil tampil seperti pada pelajaran sebelumnya. Jadi ini bisa dijadikan alternatif ya. Apabila kita sedang menggunakan text editor yang tidak mendukung Unicode, kita bisa menggunakan HTML code untuk menambahkan kode Unicode ke dalam konten kita. Ada satu lagi HTML spesial karakter yang sering digunakan yaitu dan NBSP, yang singkatan dari non-breaking space. Karakter ini akan menambahkan jarak satu spasi di konten kita. Sebagai contoh, kita hendak menambahkan jarak antara emoticon dan kata HTML. Kalau di dalam konten HTML kita tambahkan spasi dalam jumlah banyak. Berapa lama? Kita bisa melihat bahwa hasil di konten tidak ada perubahan ya. Sebanyak apapun spasi yang kita tambahkan dalam konten, browser akan menginterpretasikannya menjadi hanya satu spasi saja. Apabila kita hendak menambahkan spasi, kita bisa menggunakan dan MBSP. Sebagai contoh, kita tambahkan satu buah dan MBSP di sini. Ya berarti 50 ribuan per hari. Iya. Target untuk ini kan kita budgetnya 100.000 sehari. Ya, ya. Dan kita bisa melihat hasilnya sudah ada tambahan jarak antara emoticon dan kata HTML. Apabila jarak tersebut kurang besar, kita bisa menambahkan dan MBSP lebih banyak. Itu doang sih. Sebagai contoh, saya tambahkan hingga 5 buah dan MBSP. Epic sih. Kunjungan ke website. Ya belum tentu juga orang datang dari iklan kan. Iya. Ini placementnya Dan kita lihat hasilnya jarak antara emoticon dan kata HTML menjadi semakin jauh. ininya di Kita kembalikan dan MBSP menjadi satu saja. iya di nasional ada di nggak tahu ini website apa. Harusnya aplikasi-aplikasi juga Iya, ada sih. aplikasi pasti ada. Lihatnya di sini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menuliskan komentar pada kode HTML kita. Iya. Di Where Headshot. Komentar bisa kita tuliskan di bagian mana saja dalam kode HTML kita dan tidak akan ditampilkan di layar pengguna. Ada beberapa kegunaan dari komentar. Yang pertama adalah untuk menjelaskan arti dari kode yang sedang kita tulis. Harusnya udah bener ya. Karena kan Mungkin suatu hari nanti kita harus melihat kembali kode HTML yang sedang kita tulis sekarang, dan dengan meninggalkan komentar kita bisa dengan lebih cepat mengingat dan mengerti kembali mengenai kode ini. Hal ini juga berguna bagi developer yang bekerja sama dalam sebuah tim, sehingga rekan kerjanya bisa membaca komentar dan lebih cepat menangkap maksud dari kode yang bersangkutan. Yang kedua adalah untuk menuliskan to-do atau pekerjaan berikutnya yang harus kita lakukan di bagian kode tersebut. Pada saat menuliskan kode, terkadang kita terpikiran ada ide bagus yang bisa dikembangkan untuk fitur berikutnya. Namun ide ini tidak bisa kita kembangkan sekarang karena kita mesti fokus ke pekerjaan yang sekarang. Maka ide ini kita tuliskan sebagai komentar to-do. Nantinya kalau pekerjaan kita udah kelar, kita bisa melihat kembali kode yang telah kita tulis dan melanjutkan pekerjaan dari komentar to-do. Dan yang ketiga, terkadang kita melakukan upgrade besar pada kode kita, sehingga kita harus menghapus bagian dari kode lama yang sudah kita tulis. Namun kita merasa ada kemungkinan kode lama ini masih akan digunakan kembali di masa depan. Maka kita bisa menggunakan tag komentar untuk mengubah semua kode menjadi komentar. Untuk menuliskan komentar pada kode HTML, kita menggunakan tag khusus yaitu kurung siku pembuka, diikuti dengan tanda seru, dan 2 buah tanda minus. Untuk menutup tag komentar, kita menuliskan 2 buah tanda minus, diikuti dengan tanda kurung siku menutup. Perhatikan bahwa tag penutup tidak memiliki tanda seru. Semua konten yang berada dalam tag komentar akan dianggap sebagai komentar dan tidak diinterpretasikan oleh browser. Kita coba membuat komentar pada kode HTML kita. Di atas header pertama, kita tambahkan komentar contoh penggunaan spesial karakter. kenapa? Kalau TikTok berarti ini TikTok doang. Iya. Nah, Dia nggak ini sih. udah kan sisanya udah kita bahas. Iya. Oh.
Lalu sebelum tag penutup body, kita tambahkan komentar lagi. Kali ini kita siapkan ruang untuk beberapa baris